أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita di dalam mengkaji risalah Makna Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita telah menyebutkan tentang sifat kekafiran kepada taghut, begitu pula tentang makna keimanan kepada Allah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wat-taghutu 'amun fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasuluhu fahuwa taghut. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wat-taghutu amun, dan taghut itu umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillah, maka segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, wa radiya bil ibadati min ma'budin, kemudian dia ridha akan ibadahnya berupa sesembahan yang diibadahi, au matbu'in, atau berupa pengikutan, au muta'in, atau berupa ketaatan, fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi, pada selain ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, fahuwa taghut, maka itu adalah taghut. Maka taghut di dalam bahasa Arab itu diambil dari kata tughyan, yang artinya al-khuruju anil had, keluar dari batasannya. Artinya melampaui batas. Itu taghut. Maka kata penulis di sini, taghut itu umum. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, tapi dia umum. Kemudian beliau menyebutkan fakullu ma 'ubida min dunillah. Taghut itu segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Apakah dia bebatuan, apakah dia pepohonan, patung berhala, maka dia taghut. Fakullu ma 'ubida min dunillah, kata beliau, taghut itu segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah. Kalau Nabi Isa disembah atau tidak?
disembah. Para malaikat ada yang menyembah mereka. Apakah mereka togut? Kata penulis, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah itu togut. Kemudian waradiya bil ibadah. Akan tetapi tatkala dia ridho akan penyembahan itu. Misalnya ada seseorang, dia disembah oleh manusia, dia diagung-agungkan, dia ditinggikan, kemudian dia ridho tatkala manusia menyembahnya, maka dia tagut. Kita wajib berlepas diri darinya. Maka berbeda lagi dengan para nabi, malaikat. Mereka disembah juga. Tapi apakah mereka tagut? Tidak. Karena mereka sama sekali tidak ridho. Mereka sama sekali tidak ikhlas tatkala ada yang menyembah kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabi Isa, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Kata Nabi Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Allah berkata kepada Nabi Isa putra Maryam, "Wahai Isa, apakah engkau yang memerintahkan kepada manusia agar manusia menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan, sebagai sesembahan?" Kita bisa lihat banyak orang-orang yang menyembah Isa, yang menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam. Maka Allah tanya langsung kepada Nabi Isa, "Apakah engkau yang memerintahkan manusia agar mereka menyembahmu?" Tapi kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Qala subhanak, sungguh maha suci engkau wahai Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Sungguh tidak pantas bagiku mengucapkan suatu perkataan yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Sungguh jika saya mengucapkan demikian, jika saya telah memerintahkan manusia agar menyembah diriku, maka sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sungguh engkau tahu apa yang ada di diriku, dan aku tidak tahu tentang apa yang ada padamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Kemudian kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya saya tidak berucap kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, sampaikan kepada mereka, an ya'budullaha rabbi wa rabbakum, agar kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Maka di sini jelas bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengingkari penyembahan mereka, mengingkari ibadah mereka. Tatkala mereka mengaku-ngaku bahwa Nabi Isa adalah anak-anak Allah, bahwa Nabi Isa adalah Tuhan mereka, Allah tanya langsung Nabi Isa, apakah engkau yang memerintahkan mereka? Apakah engkau yang telah menyuruh mereka? Tapi kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sungguh engkau yang, ya Allah, tidaklah saya mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu itu yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu beribadahlah kepada Allah satu-satunya, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tagut itu
segala sesuatu yang diibadahi kepada selain Allah dan dia ridha, dia ikhlas akan ibadah tersebut. Jadi walaupun dia disembah, walaupun dia diagungkan, tapi dia tidak ridha, dia tidak ikhlas, maka ini bukan tagut. Tetapi orang-orang yang menyembahnya, mereka adalah tagut karena dia menyembah kepada selain Allah. Tetapi yang disembah tatkala dia tidak ridha, tidak ikhlas akan sesembahan tersebut, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kata penulis, maka segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, kemudian dia ridho akan ibadah tersebut, mim ma'budin, dari sesuatu penyembahan, dari sesuatu penyembahan, au matbu'in, atau dari sesuatu pengikutan, au muta'in, atau dari ketaatan pada ketaatan selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini adalah tagut. Maka penjelasan penulis rahimahullahu taala di sini, definisi yang beliau sampaikan itu sama seperti dengan definisi yang disampaikan oleh Asy-Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang tagut. Bahwa tagut itu, kata beliau rahimahullahu taala, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Kata beliau rahimahullahu taala, tagut adalah segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batas darinya. Mim ma'budin, apakah dia melampaui batas di dalam penyembahan, au matbu'in, ataukah dia melampaui batas di dalam pengikutan, au muta'in, ataukah dia melampaui batas di dalam ketaatan. Ataukah dia melampaui batas di dalam ketaatan. Maka contoh di antara orang-orang yang melampaui batas di dalam peribadatan, seperti dia menyembah patung, menyembah berhala, bebatuan, pepohonan. Dia melampaui batas di dalam ibadah, yang mana seharusnya ibadah itu hanya dia serahkan kepada Allah. Sehingga mereka-mereka yang melampaui batas di dalam ibadahnya keluar dari batasan ibadah, sehingga mereka serahkan kepada selain Allah, berarti mereka tagut. Ataukah mereka melampaui batas di dalam pengikutan, au matbu'in. Ini seperti orang-orang yang mendatangi para dukun, tukang sihir. Jadi tatkala diperintahkan kepada seorang dukun, dia ikuti, sehingga dia melampaui batas di dalam pengikutannya terhadap dukun, terhadap tukang sihir, terhadap paranormal, terhadap orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Maka dia melewati batasannya dari pengikutan yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala, au muta'in, ataukah dia melampaui batas di dalam ketaatan, seperti orang-orang yang taat kepada sebuah pemimpin, orang-orang yang taat kepada seorang pemimpin yang memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman ini halal, tapi pemimpinnya mengatakan ini haram, kemudian dia lebih taat kepada pemimpinnya, maka sungguh dia telah melampaui batas di dalam ketaatan.
Makanya orang-orang Yahudi, salah seorang sahabat yang pernah dahulu bersama dengan orang-orang Yahudi, Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa mereka telah beribadah kepada rahib-rahib mereka, bahwa orang-orang Yahudi telah beribadah kepada pemimpin-pemimpin mereka. Tapi kata Adi bin Hatim tidak. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah mereka telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Kata Adi bin Hatim, iya. Maka itulah bentuk kesyirikan mereka. Karena dia telah melampaui batas di dalam ketaatan, sehingga tatkala pemimpinnya, tatkala rahibnya, tatkala ulamanya mengatakan halal, sementara telah jelas Allah katakan haram. Tatkala Allah katakan haram, kemudian mereka katakan halal. Maka kata Nabi, tilka syirkuhum. Maka itu adalah bentuk dari kesyirikan mereka, karena pelampauan batas dari ketaatan yang seharusnya. Yang mana kata Nabi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Apalagi tatkala mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Maka ini 3 bentuk dari pelampauan batas. Tatkala seorang hamba melampaui batas di dalam ibadahnya, apakah dia menyembah patung berhala, pepohonan, bebatuan, manusia, malaikat. Yang kedua, apakah dia melampaui batas di dalam pengikutan, apakah dia datang kepada seorang dukun, paranormal, penyihir. Kemudian yang ketiga, tatkala dia melampaui batas di dalam ketaatannya, sangat taat kepada pemimpinnya, kepada rahibnya, kepada ulamanya, kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini definisi tagut yang disampaikan penulis rahimahullahu taala. Dan tagut itu ada banyak, kata beliau rahimahullah, yang mana insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.